Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputar Bitcoin kembali gitu ya. Kemarin juga sudah saya update juga untuk Bitcoin. Jadi ini adalah salah satu perspektif atau cara melihat market dengan perspektif yang agak sedikit berbeda. Saya sudah share juga ya untuk kemarin. Jadi yang belum nonton mungkin bisa mampir ya. Kemudian juga ini sekitar 1 hari yang lalu juga saya juga sudah, ini sekitar 2 hari yang lalu ya berarti ya, hampir 2 hari yang lalu juga ada kemungkinan Bitcoin naik dan lain sebagainya, sudah saya share juga ya untuk video-video Bitcoin. Nah kemudian untuk voting ini udah sekitar 700-an orang yang udah voting ya, dan paling banyak XRP. Jadi nanti akan saya buatkan untuk video analisa XRP mungkin sore ya, sekitar jam 5 sorean ya, akan saya upload ya sekitar jam 5 jam 6 lah ya, sekitar jam itu ya. Padahal menurut saya cukup menarik sih, BNB juga menarik, cuman memang balik lagi ya, ini saya sharing ya untuk vote-nya ke teman-teman sekalian ya, yang para subscriber, para viewer, biar kalian yang menentukan lebih pengen ngelihat yang mana. Ya udah, kalian lebih mayoritas XRP, ya udah saya bikinkan XRP gitu ya. Oke guys. Jadi tanpa basa-basi langsung aja deh, mulai aja ke intinya ya. Jadi memang ini sesuai harapan kita. Jadi ini adalah USDT dominance atau dominasi USDT ya. Itu kurang lebih penggambaran untuk dominasi dolarnya. Ini time frame 4 jam memang kemarin sudah break dari garis warna kuning ini ya. Kemudian kita bisa lihat beberapa area resisten ya, dan harapan kita itu dia drop turun karena memang kemarin ini sudah masuk area overbought ya untuk RSI-nya. Ya, jadi kita soon or later, kemarin beberapa video yang lalu sudah saya infokan juga, kita akan punya kesempatan melihat dia drop dulu ya. Yang mana ketika memang si USDT dominance ini drop, kita akan melihat untuk Bitcoin-nya ini ya, Bitcoin per USDT-nya ini akan mengalami rebound. Ya, jadi memang ini kebalikannya ya. RSI-nya nih dari overbought turun ya, ini dari oversold naik masuk ke area overbought. Jadi ini bisa menjadi salah satu gambaran juga ya, sudah pernah saya sharingkan terlebih dahulu. Oke, jadi ini sekilas info dulu untuk di awal. Nanti akan saya bahas lagi untuk time frame hourly-nya, ini kan time frame 4 jam. Saya akan bahas untuk atau pergi ke daily time frame dulu untuk si Bitcoin-nya. Oke, jadi ini chart kosongan ya guys. Ini kita bisa lihat aja untuk bagian bawahnya ya, ini bisa kita tarik juga untuk sebagai trendline support ya. Kemudian untuk bagian atasnya ini juga kita bisa tarik untuk menjadi trendline resistance. Nah ya, jadi kurang lebih seperti triangle pattern. Tapi kalau misalkan kita lihat dari atas ke bawah ya, ini bisa juga menjadi ataupun kita sebut sebagai bearish pennant. Jadi kurang lebih seperti ini ya tuh. Dia drop turun, kemudian dia istilahnya bermain di range triangle pattern untuk melanjutkan penurunannya kembali nih, untuk melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi kurang lebih ini yang dinamakan bearish pennant ya, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Cuman memang kita juga bisa melihat kalau misalkan kita nggak lihat dari datangnya dari mana, itu kan symmetrical triangle pattern seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini gambarannya ya, symmetrical triangle pattern nih. Jadi memang untuk dailynya kita bisa lihat dia bermain di dalam range ini. Dan kalau misalkan kita coba lihat ya dengan seksama, untuk pakai sebentar, kita coba pakai Elliott Wave Theory aja, ABCDE ya. Jadi kita bisa lihat aja ini dari drop ya, kemudian memantul ya. Ini let's say A ya, B, C ya, ini D, I gitu ya. Jadi memang ada probabilitas ya, ini lagi ngejar ke target I-nya dia atau E-nya dia gitu ya. Jadi ini bisa juga kita geser sedikit ke bagian atasnya. Tuh, ini juga masih bisa ya, teman-teman. Tuh, jadi memang untuk shadow bagian bawahnya ini seperti fake out, langsung masuk lagi ke triangle patternnya, bisa juga dipakai gitu ya. Jadi lebih atas lagi dipakai bisa juga gitu ya. Nah, jadi kurang lebih dia udah tektokan ya semenjak dia drop mantul nih ya, A, B, C, D, E. Nah, ini dia lagi ngejar ke wave E-nya atau titik E-nya dia. Ini kurang lebih seperti ini ya guys ya. Kalau misalkan ketik aja nih ya A, B, C, D, E pattern. Nah, jadi kurang lebihnya bisa kita lihat seperti ini nih ya. A, B, C, D, E bisa gitu kan. Kemudian nah ini juga bisa ya, ketika dia drop ya, kita bisa lihat ketika dia drop kemudian dia up, ini A, B, C, D, E bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya gambarannya. Jadi kurang lebih hal yang seperti ini bisa sekali kita gunakan ya ketika dia sudah drop. Ini dailynya by the way ya. Ini kita bisa lihat
Ketika dia sudah drop, kemudian pemantulan di sini hit ke area resistannya, kita anggap aja nih untuk bagian A-nya, drop lagi B, C, D, dan sekarang OTW ke wave I-nya dia ya. Nih, kurang lebih seperti ini ya. Sebelum dia lanjut mengalami atau melanjutkan penurunan. Ya, ini juga kurang lebih gambarannya seperti bearish penan gitu ya. Jadi dia drop, kemudian dia bermain di range triangle ini, kemudian lanjut penurunan kembali. Jadi bisa ya, ada kemungkinan seperti ini nih. Jadi bisa dibilang juga triangle in downtrend juga bisa gitu ya. Jadi banyak lah sebutan-sebutannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang nanyain target kenaikan maksimalnya kira-kira di kisaran berapa gitu kan. Nah ini kalau misalkan kita beracuan dari trend dan resistannya ini aja, ini sekitar 44 ribuan, 44.500 dolar lah, sekitar area itu. Ya, kalau misalkan precisely di sini kan kisaran-kisarannya 44.500-an. Jadi itu untuk target kenaikan maksimal kalau kita menggunakan garis trendline resisten ini yang terbentuk dari ya kita bisa bilang symmetrical triangle atau bearish pennant gitu ya, bisa juga dari ABCDE correction pattern ini. Jadi kalau misalkan pun kita ukur nih ya dari panjang badannya si symmetrical triangle lah, let's say seperti itulah ya. Target penurunannya sedalam apa sih gitu ya. Misalkan dia setelah udah testing nyampe ya mendekati kisaran wave I-nya ini, kemudian dia melanjutkan penurunan atau mengalami penurunan gitu ya. Ini jebol ya, ini targetnya ke sekitaran 27.900 atau 28.000 dolar, di mana juga area itu menjadi area support kuat si Bitcoin. Jadi kisaran 28 sampai 30.000 itu kan support terkuat si Bitcoin lah ya. Jadi itu masih make sense ya, targetnya ini masih make sense kalau memang kita ambil target dari penurunan si symmetrical triangle ketika dia breakdown. Tapi kalau ya disclaimer ini, kalau dia malah breakout, kita bisa lihat di sini targetnya di sekitaran 54.900-an dolar untuk targetnya. Nih target kenaikan maksimal di sekitar area itu yang sebelumnya juga berfungsi menjadi support and resistance juga untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih tuh ya. Jadi area ini sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi support atau tahanan si Bitcoin. Oke guys ya. Jadi ini untuk si daily time frame-nya. Nah, kemudian kita pergi ke 4 jamnya. Ini adalah salah satu outlook yang kemarin sudah saya share juga ke teman-teman sekalian gitu kan. Ini adalah box warna merah atau zona warna merah yang mana itu menjadi target kenaikan si Bitcoinnya sendiri gitu ya. Jadi ketika dia drop ya mungkin banyak banget nih ya yang ngira dia bakal nyentuh ke kisaran 36.000 karena memang sebelumnya menjadi support juga, langsung di pump naik sama bisa aja bandars ya teman-teman, atau nama lainnya tuh short squeeze. Yaitu maksudnya gimana? Ketika banyak orang yang ngambil posisi short ya, khususnya di future market. Nah, at the same time ya, ini bandar malah dia sapu bersih dengan cara ngepamin harganya gitu ya. Jadi orang-orang kena stop loss atau bahkan kena liquid gitu kan. Makanya kita lihat ini dia rebound dulu ya. Dari segi teknikal juga udah beberapa video yang lalu saya sebutkan, ini memang ada kecenderungan dia mantul dulu gitu ya. Dan memang belakangan ini market ini istilahnya dikocok gitu ya. Maksudnya dikocok gimana? Ini dibuat seolah-olah ya. Ini dibuat seolah-olah dia ini kepentok di kisaran 39.500. Kita bisa lihat aja dari pergerakan candle sebelumnya. Ini bener-bener struggling parah. Kita bisa lihat nih, struggling parah gitu. Jadi ketika dia drop ya, kita lihat Bitcoin ini mencoba up, kena reject. Drop, coba up, kena reject, langsung kepukul kuat banget nih ya, bearish candle warna merah. Nah dari situ kan banyak pemikiran, oh ini bakalan mentoknya di kisaran 39.500, sekitar itu mentok, Bitcoin udah nggak mampu naik lagi. Oke, kita pasang short. Nah ketika udah benar-benar market dikocok, mainin psikologis para trader gitu kan, at the same time bandar langsung pump gitu ya. Jadi pasti bandar itu punya cara lain gitu teman-teman. Pasti bandar itu punya cara lain, dimana posisi itu juga pas banget dengan kemungkinan yang sudah saya infokan ya, untuk USDT dominance-nya terhadap Bitcoin, dimana kurang lebih dia akan drop. Nah ketika dia drop, kita berpotensi melihat si Bitcoin malah up. Nah ini malah kejadian pas banget, ataupun cocok ya, dia mau short squeeze di saat yang tepat gitu ya. Untuk si Bitcoin dominance dia turun, langsung disapu untuk si Bitcoinnya up atau ngepump. Ya bahkan dia sudah ngebreak untuk EMA 34 dan 55 garis warna merah dan biru ini, dia masuk ke the hit target ini ya, box warna merah ini ya. Ini juga salah satu outlook yang sudah saya
sempat bagikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi next target atau strong resistance di kisaran berapa? Pasti di sekitar 44.400-an, 44.500-an, di mana itu juga pas sekali dengan target untuk daily-nya si Bitcoin yang tadi sudah saya bahas ke teman-teman sekalian. Nah, untuk lebih detail lagi, ini adalah salah satu outlook untuk Bitcoin time frame 1 jamnya. Ya, dia memang sudah breakdown dari channelnya ya. Jadi memang ada kemungkinan dia seperti seolah-olah dibikin fake out ya, ketika dia mau mencoba masuk kembali malah langsung ditendang mundur lagi, itu bisa. Jadi ini adalah salah satu kemungkinan juga yang sudah saya share ke teman-teman sekalian gitu. Gak bisa langsung kita ngarep oh dia bakalan gini langsung turun terus gitu ya. Juga ada yang naikin harga dulu sebelum diturunin kembali ya. Jadi ini istilahnya yang mau beli bear ya kan, atau yang mau ngambil posisi short bakalan lebih dienakin lagi atau lebih dapat harga lebih bagus lagi lah dibandingin harga yang kemarin ini. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik pakai Fibo ya, untuk target kenaikan si Bitcoin dari swing low ke swing high-nya, kita bisa lihat di sini ya. Dia ini sudah lagi testing di golden ratio-nya, of course ya. Pasti kalian juga tahu beberapa golden ratio 0,3 retracement atau kisaran 40.200. Next di 41.200 atau retracement 0,5 dan retracement 0,6 atau sekitaran 42.190. Ya, jadi posisi dia sekarang ini lagi testing di kisaran sini di antara retracement 0,5 sampai retracement 0,6. Di kisaran itu dia lagi tes. Jadi kalau misalkan dia kepentok di area itu juga bisa kita bilang juga menjadi dead cat bounce karena memang ya mungkin di kisaran retracement 50%. Tapi ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain apa? Ketika memang orang-orang ini oke, Bitcoin ngepump. Wah, ini kayaknya saatnya dia bakalan langsung lanjut drop gitu kan dan lain sebagainya. Ya belum tentu. Bisa aja ketika nih ya, bisa aja nih teman-teman ya, bisa aja ketika market ini going up ya, dikasih dulu naik. Orang-orang kan udah pesimis nih sebelumnya ya, Bitcoin kepentok di kisaran 39.500-an. Saatnya short rame-rame lagi. Bisa aja dia sideway dulu, dibikin seperti fake out kembali ya, maksudnya dibikin turun sedikit langsung dipump lagi ya, kesapu lagi. Nah, ketika di sini orang-orang yang tadinya ini agak skeptis atau lebih condong ke bear, wah, nih Bitcoin ditendang lagi nih, kayaknya bakal balik bullish nih. Ya udah deh, long aja deh, udah fix nih, long deh. Nah, saat itu bisa aja ketika orang-orang udah kegocek ya, sekali dua kali udah kegocek, market rebound lagi ke kisaran 43 ribuan sekian, 44 ribuan sekian, orang-orang udah optimis ya kan. Nah, di situ baru bandar ngebanting lagi. Bisa aja skenario ini terjadi. Dan ini yang harus kita antisipasi atau waspada. Makanya kenapa selalu ada yang namanya cicil beli dan ada yang namanya cicil jual. Jangan pernah all in di satu titik atau posisi aja. Karena balik lagi kita nggak akan pernah tahu di mana titik maksimal untuk menjadi top sebuah price action. Dan juga kita juga nggak pernah akan tahu di mana menjadi titik bottom dari sebuah price action yang sedang berjalan atau berlanjut di market, khususnya di market kripto ya. Jadi memang ini ada kemungkinan seperti ini ya, probabilitasnya juga ada hal seperti ini ya. Jadi ini juga sebuah hal yang pengen saya sharing dari pemikiran saya yang bisa aja terjadi gitu kan. Oh, ini kayaknya kenapa seperti ini bisa terjadi? Oke, kita bisa lihat aja ya. Dia ini sebelumnya kan struggling teman-teman ya, nggak mampu istilahnya nyentuh 40 ribu aja nggak mampu. Akhirnya dia mampu breakout nih ya. Cuman masalahnya ini time frame 1 jam by the way, kita belum lihat yang ada namanya bearish candle cukup besar, balok besar merah atau rejection yang kuat. Itu yang harus diwaspadai ya, dan harus kita perhatikan ya. Bisa aja ketika dia kasih dulu nih ya, dia retest dulu istilahnya, dia kan udah mampu breakout gitu kan, ngepump gitu kan. Bisa aja dia retest dulu ya, turun sedikit, oh orang-orang baru mikir, wah ini turun nih, waktunya short, langsung disapu lagi, malah dia going up. Bisa ya, karena memang kita sekali lagi lihat ini untuk time frame 1 jamnya aja ini belum ada rejection yang cukup berarti untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi memang ada kemungkinan dia bisa aja naik lagi gitu ya, sebelum dibawa turun gitu ya. Oke, kenapa saya bahas untuk time frame 1 jamnya ini belum ada yang namanya rejection cukup kuat, belum ada ya. Kemudian bearish candle yang benar-benar menandakan oke, seller masuk lagi ya dengan tekanan si pressure seller yang cukup besar ya, belum ada nih. Kita bisa lihat belum ada. Jadi posisi-posisi atau kondisi sekarang yang fundamentalnya masih carut marut lah, mendekati rapat FOMC ya. Kita juga bisa lihat dari price action yang sedang berlanjut atau berjalan sekarang, khususnya time frame 1 jam gitu kan. Ya kita jangan terlalu terburu-buru ya, itu pesan saya. Satu. Kedua, jangan pernah all in di titik manapun karena ini benar-benar
rancu gitu ya, bener-bener rancu. Ya kalau misalkan kalian mau DCA ya, mau cicil beli, cicil jual dan sebagainya itu nggak masalah. Jadi itu aja teman-teman pesan saya, ya saran saya juga, dan dengan beberapa pandangan saya, pemikiran dan juga analisa Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat, kalian bisa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.